Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Makasih, Pak. Silakan duduk. Baik, bagaimana duduknya, sudah nyaman? Sudah, Pak. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali, Pak. Oh, baik sekali. Bagaimana sekolahnya hari ini? Apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan? Kurang menyenangkan, Pak. Soalnya tadi mata pelajaran matematika, Pak. Oh, mata pelajaran matematika ya. Ya, Pak. Ya, rata-rata orang-orang tuh pasti tidak suka dengan matematika. Ya, Bapak dulu juga memang seperti kalian. Setiap kali menerima mata pelajaran matematika pasti sangat dihindari dan tidak suka. Ya, Pak. Oke, namun sebelum itu kita belum berkenalan. Alangkah baik kita berkenalan. Dari adik dulu, nama adik siapa? Nama saya Wadutu Spesial Wargo, Pak bisa panggil saya Detri, Pak. Detri ya? Iya, Pak. Oke, kalau nama Bapak Petrus Benar Podes, adik Detri bisa panggil saya Papa Har. Baik, Pak. Oke, adik tahu tidak tujuan Bapak panggil adik ke sini? Tidak tahu, Pak. Jadi berdasarkan pengamatan yang Bapak lihat akhir-akhir ini, adik Detri itu sangat kondisi fisiknya sangat menurun. Padahal adik Detri itu memiliki punya potensi dan juga anak yang cerdas baik dari segi bidang akademik maupun non akademik. Apa yang sudah terjadi padamu? Tidak ada apa-apa kok, Pak. Saya hanya lagi diet saja, Pak. Oh, diet. Ya, Pak. Itu pilihan merawat tubuh yang bagus. Bapak hargai perhatianmu terhadap kesehatan yang kamu miliki. Tapi Bapak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang diet yang kamu sedang jalani hari ini, kita sepakati dulu, kan tidak mungkin Bapak langsung memberikan layanan tanpa adik Detri, tanpa kita membuat kesepakatan berapa lama layanan kita buat hari ini. Ya, Pak. Tadi dari adik Detri kira-kira sepakat bagaimana kalau 30 menit, Pak? Oke, 30 menit ya. Ya, Pak. Berarti layanan konseling yang kita akan jalani ke depan ini selama 30 menit. Ya. Oke, kembali lagi ke topik yang tadi ya. Ya, Pak. Bapak ingin tanya dulu ke adik Detri. Tadi diet seperti apa yang adik Detri sedang jalani saat ini? Saya 1 kali makan dalam sehari, Pak. Karbohidratnya saya hindari sama sekali. Saya sudah berhasil turun 5 kilo, Pak. Wah, itu perubahan yang sangat cepat sekali ya, Ya, Detri. Pak. Mari kita lihat gambaran ideal hidupmu. Nah, jika kamu bisa memilih, hal apa yang kamu inginkan dari dirimu saat ini? Misalnya dari segi penampilan atau perasaan. Saya ingin masa cantik dan diterima, Pak. Semua teman saya di Instagram terlihat sempurna, kurus, dan punya body goals. Kalau saya kurus, saya pasti akan lebih percaya diri dan lebih banyak teman yang saya suka, Pak. Oh, jadi itu yang adik diterima ya? Iya, Pak. Menurut Bapak, merasa cantik dan diterima itu adalah kebutuhan yang sangat wajar. Sekarang, apakah pilihan saat ini yaitu diet ekstrim, tadi yang seperti adik Detri bilang, itu makan 1 kali dalam 1 hari. Itu membawa kamu lebih dekat pada rasa cantik yang sehat atau kepercayaan diri yang sejati? Tidak, Pak. Saya sering pusing, belajar dari susah. Tapi kalau saya makan, saya merasa bersalah sekali, Pak. Detri, kamu sadarkan dari yang kamu tadi, yang alasan yang kamu berikan, ada pertentangan di situ. Kamu memilih diet yang ekstrim, yang membuat kamu pusing dan merasa kesulitan saat belajar. Perilaku ini perilaku diet itu memang menurunkan berat badan. Tapi justru diet ekstrim yang kamu lakukan itu justru mengorbankan kesehatan dan nilai akademismu. Jika kamu terus memilih cara ini, apakah kamu benar-benar akan merasa cantik dan diterima? Atau justru kamu akan sakit dan menarik diri dari pergaulan yang sedang kamu hadapi saat ini? Saya takut, Pak. Tapi saya tidak suka dengan diri saya yang sekarang. Bapak tahu, rasa tidak suka itu memang menyakitkan. Tapi coba kita pikirkan secara realita. Kesehatan adalah modal utama. Jika kamu sakit,
Kamu tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bertemu dengan teman, dan juga tidak bisa mendapatkan nilai yang kamu inginkan. Apakah pilihan dietmu ini saat ini efektif untuk menjaga kesehatan dan meraih cita-citamu? Tidak, Pak. Saya tahu cara diet saya salah. Saya sering lihat artikelnya, tapi saya takut kalau berhenti. Berat badan saya mau jadi, Pak. Bagus, Detri. Kamu sudah mengakui bahwa pilihan dietmu saat ini tidak efektif dan berbahaya. Itu adalah kesadaran yang penting. Ingat, kita tidak bisa mengontrol standar kecantikan seperti di media sosial. Kita bisa mengontrol, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Baik, Bapak akan memberikan beberapa rencana yang mungkin, rencana aksi yang mungkin bisa adik Detri terapkan. Tujuannya itu bukan untuk menaikkan berat badan secara drastis, tapi membuatmu sehat dan kuat sehingga kamu bisa belajar dan bergaul dengan teman-teman tanpa harus merasa pusing. Baik, yang pertama, Bapak akan merekomendasikan kunjungan kesehatan. Di sini, Bapak akan menjadwalkan kunjungan ke dokter atau sekolah, kunjungan dokter ke sekolah atau klinik untuk mengecek kondisi fisik dan mendapatkan saran diet yang benar dari profesional gizi. Yang kedua, batasan media sosial. Kadang yang membuat kita itu uh, merasa diri kita itu tidak seperti orang lain karena kita tuh terlalu sering bermain media sosial. Saran Bapak, kurangi scroll seperti Instagram atau TikTok setelah jam 8 malam. Ganti dengan kegiatan yang meningkatkan keterampilan, misalnya membaca buku, atau kamu mungkin punya hobi baru, bisa mencoba hobi baru tersebut. Yang ketiga, komitmen makan. Itulah salah satu hal yang penting. Kamu harus berkomitmen minimal 3 kali sehari dengan porsi yang wajar. Nah, termasuk dan karbohidrat atau mungkin protein-protein lain selama seminggu ini atau selama seminggu ke depan. Bagaimana? 3 kali, tapi porsi kecil. Ya, Pak. Tentu, porsi yang wajar sesuai dengan saran gizi nanti. Yang penting teratur. Karena keteraturan bisa menciptakan kesehatan, bukan kelaparan. Itu adalah pilihan yang lebih baik. Apakah kamu berkomitmen untuk mencoba rencana yang Bapak tawarkan demi kesehatanmu? Iya, Pak. Saya akan coba. Saya mau sehat, Pak. Baik, Fitri, Bapak sangat bangga dengan kamu hari ini. Mungkin sesi kita hari ini mungkin sampai di sini saja. Kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bapak akan melihat apakah tubuhmu kedepannya akan merasa lebih bertenaga atau mungkin mengalami penurunan. Ingat, Detri, kecantikan adalah sejati. Memiliki tubuh atau kesehatan yang bagus adalah impianmu atau impian semua orang. Kalau kamu nanti merasa kesulitan, kamu bisa datang lagi ke Pak untuk berkonsultasi dan kita berdiskusi seperti ini. Bagaimana? Baik, Pak. Oke. Sampai di sini saja layanan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya tunggu kabar baik dari kamu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, sudah membantu saya. Oke, terima kasih. Selamat siang ya. Selamat. Silahkan. Terima kasih, Pak.